Media sosial telah menjadi candu bagi banyak pengguna internet, terutama pada kalangan remaja. Nah, salah satu buktinya yaitu adalah hadirnya social purpose di dunia maya. Apa sih artinya? Dimana yaitu memiliki keinginan untuk mendapat eksistensi diri yang lebih di media sosial, yang memicu hasrat untuk selalu mengikuti perkembangan tren yang ada saat ini. Dan di kalangan remaja juga, demi memenuhi keinginan eksistensi diri mereka, kadangkala mereka tak segan menggunakan cara-cara negatif yang merugikan orang lain. Nah, bagi para remaja, cerdaslah dalam menggunakan media sosial kalian. Jangan sampai hal-hal yang negatif terjadi pada kalian. Di sini saya mau berbagi bagaimana sih tips cerdas menggunakan media sosial, terutama bagi para kaum remaja. Tips pertama yang dapat saya bagikan yaitu gunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Mengapa? Karena media sosial hadir untuk dapat digunakan dalam berbagai hal, mulai dari hal-hal yang baik hingga hal-hal yang buruk. Bahkan seiring berjalannya waktu, perkembangan media sosial meningkat juga kejahatan cyber. Oleh karena itu, hal ini perlu dihindari dengan cara menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada usia remaja, penggunaan media sosial sangatlah tinggi karena usia remaja adalah saatnya menjalin relasi dengan seluas-luasnya. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, bukan tidak memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, gunakanlah media sosial sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan tips yang kedua, jaga sikap dan etika. Mengapa? Karena tidak hanya dalam kehidupan nyata saja kita menjaga sikap dan etika. Saat kita menggunakan media sosial pun, kita harus tetap menjaga etika dan sikap kita. Karena media sosial juga merupakan tempat bertemunya banyak orang, mulai dari anak kecil hingga orang tua, bahkan warga yang dari Indonesia maupun di luar Indonesia, semuanya memiliki media sosial. Untuk itu, sikap dan etika perlu ditunjukkan dengan cara menghargai pendapat orang lain berupa postingan, gambar, ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, menunjukkan respek juga perlu dalam situasi yang diperlukan, seperti saat terjadi bencana. Nah, ketika ada orang memposting ada bencana, baiklah teman-teman untuk respect, untuk memberikan respon belas kasihan kepada mereka. Tips yang ketiga, ikuti berita atau informasi yang bermanfaat, karena ladang informasi loh untuk kita semua. Nah, informasi tersebut dapat berupa informasi yang baik sampai informasi yang kurang penting. Benar nggak sih teman-teman? Untuk itu, saat kita melihat informasi yang menurut teman-teman yang penting dan yang nggak penting, perlu filter untuk mengambil sumber informasi dari media sosial agar informasi yang didapatkan akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tips yang keempat, jauhi toxic account. Berkaitan dengan perlunya filter dalam menyaring informasi di media sosial, hal itu juga berlaku untuk akun-akun yang kita ikuti. Terkadang ada beberapa akun yang sangat direkomendasikan untuk kita ikuti, tapi ada pula akun yang toksik dan membawa kita dalam hal-hal yang buruk. Masih itu toxic account. Toxic account adalah akun-akun yang mengimpulsi kita untuk melakukan hal buruk seperti boros atau marah. Jika hal itu terjadi pada teman-teman, maka berhentilah untuk mengikuti informasi yang teman-teman ikuti agar tidak terjadi namanya toxic account. Dan tips yang kelima, manfaatkan media sosial teman-teman semaksimal mungkin. Sebagai media yang bisa digunakan untuk berbagai hal, media sosial bisa menjadi pasar yang efektif untuk memamerkan skill, kemampuan, dan kreativitas para teman-teman sekalian. Hal itu dapat berupa konten video, gambar, atau tulisan yang dapat menginspirasi bagi banyak orang. Nah, teman-teman, itu beberapa tips yang dapat saya bagikan
agar teman-teman bisa menggunakan media sosial dengan cerdas, apalagi bagi para remaja nih. Sekian yang dapat saya bagikan, terima kasih.